Oke, ya selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah Etika dan Karakter Guru ya. Ya, menindaklanjuti pertemuan yang lalu ada materi yang harus saya sampaikan ya supaya tidak ketertinggalan gitu ya. Mengenai kompetensi ya. Dulu minggu yang lalu saya pernah membahas mengenai apa sih itu kompetensi gitu. Kenapa kompetensi itu harus ada pada diri seorang guru atau misalnya seorang pendidik gitu. Nah, sekarang juga saya akan bahas dulu mengenai, itu, apa itu kompetensi guru ya. Oke. Nah, nih mangga dilihat di layar kaca, teteh-teteh sekalian ya. Ini ada seorang bukan hanya kita berbicara pada seorang guru ya, seorang pendidik, tapi semua jenjang, profesi gitu kan, pasti harus mempunyai sebuah pendidikan, sebuah kemampuan ya. Jangankan hanya sebuah, tapi harus mempunyai beberapa kemampuan gitu. Nah, yang harus kita pahami dulu gitu kan, bahwa kemampuan itu merupakan ya, ini ada pendidikan, pelatihan, pengalaman. Jadi kemampuan itu hasil dari beberapa gabungan gitu, beberapa perpaduan. Yang pertama adalah pendidikan. Berarti harus setidaknya harus punya pendidikan minimalnya S1, serasa satu ya. Terus yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan bisa mengenai diklat atau ada workshop, ada seminar gitu kan. Sekarang kan banyak juga yang diklat-diklat online gitu. Nah, terus pengalaman. Nah, pengalaman ini Ibu dapatkan ketika di lapangan. Misalnya ada yang sudah mengajar di dunia perpaudan 5 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang baru mulai. Nah, gitu. Jadi antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman itu akan menghasilkan sebuah kemampuan. Nah, jadi harus ingat ya bahwa kemampuan itu akan melekat pada diri seseorang sesuai dengan berjalannya waktu. Ya, dan dengan berjalannya waktu, kemampuan itu pun akan selalu bertambah ya, seiring dengan dia menemukan pengalaman yang lebih banyak di lapangan, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara mengimplementasikannya, gitu kan. Dan kemampuan itu harus yakin bahwa seseorang bisa menggalinya dari manapun, tidak hanya dari bangku kuliah gitu. Ketika kita sharing dengan rekan kerja, ketika kita sharing dengan mitra, kita dengan partner gitu kan, pasti kita akan menemukan gitu kan. Ilmu itu akan kita temukan gitu. Jadi ilmu itu tidak harus kita temukan di bangku perkuliahan saja ya. Nah, ini menurut Cogan ya, bahwa kompetensi guru itu setidaknya harus mempunyai beberapa kemampuan. Ya, yang pertama bahwa kemampuan untuk memandang dan mendekati masalah-masalah pendidikan dari perspektif masyarakat global. Ya, saya yakin gitu kan di masyarakat itu pasti ada masalah-masalah mengenai pendidikan. Ya, mau itu tentang pembayaran SPP, mau itu bagaimana eh, ya sekolah yang berstandar internasional gitu kan, atau bagaimana sekolah-sekolah itu kok tidak tidak sesuai ya gitu kan secara visi misinya gitu kan. Nah, kita harus punya kemampuan dalam memandang itu gitu. Kebijakan dari pemerintah itu bagaimana, kita harus seperti apa. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain gitu kan. Orang lain di sini bisa dengan atasan, bisa dengan partner kita, guru pendamping, guru utama gitu, atau misalnya bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama juga dengan anak, dengan pengawas, dengan penilik dan lain sebagainya, bahkan dengan masyarakat gitu. Karena pada dasarnya sebuah lembaga tidak akan bisa berjalan kalau misalnya pihak-pihak tertentu tidak bisa menjalin mitra dengan orang lain gitu. Ya, terus yang ketiga harus punya kemampuan mengenai cara berpikir dan sistematis, ya, cara berpikir gitu kan. Ya, jangan sampai kita statusnya sudah sarjana ya setelah satu gitu kan, tapi secara daya pandang, daya pikir kita kok tidak memungkinkan kita untuk disebut sebagai pendidik, sebagai guru gitu. Nah, jangan sampai ke kemampuan-kemampuan kita itu tidak sesuai dengan apa yang harus kita jalankan gitu. Ya, kalau misalnya ada suatu permasalahan, ada yang harus dikritisi, sok kritisi gitu kan. Atau misalnya, oh kebijakan pemerintah harusnya seperti ini ya, harus seperti ini. Kalau misalnya untuk daerah saya kayaknya tidak cocok gitu kan. Jadi cari jalan keluarnya harus seperti apa.
Terus keinginan untuk selalu meningkatkan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi. Ya, harus kita pahami juga bahwa teknologi itu untuk zaman sekarang tidak bisa di-stop gitu, tidak bisa dibendung lagi gitu. Bagaimana caranya kita harus bisa mensejajarkan kemampuan-kemampuan kita dengan zaman yang ada sekarang gitu. Ya, sekarang aja contohnya kita mengajar lewat Zoom gitu kan, Google Meet gitu kan, lewat daring gitu kan dan lain sebagainya. Otomatis kita pun harus menuntut bisa menjalankannya gitu. Ya, atau misalnya di sekolah-sekolah kita di PAUD misalnya, mengenalkan tema gitu kan, bisa dengan infografis atau misalnya tayangan YouTube, animasi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah itu, terus kalau ini gitu kan secara, menurut Hamalik gitu kan, bahwa guru yang dinilai kompeten gitu kan secara profesional gitu kan, apabila nah berarti ada syarat-syaratnya nih apabila gitu kan. Yang pertama gitu kan, bahwa guru tersebut harus bisa mengembangkan tanggung jawab sebaik-baiknya. Dikasih amanat jalankan gitu kan, jadikan bendahara jalankan gitu kan. Punya kewajiban menjadi penanggung jawab misalnya wali kelas kelompok A, kelompok B jalankan gitu. Mengenai apapun kita jalankan. Kita membuat RKH-nya, kita mengevaluasi anak, itu kan bentuk dari tanggung jawab kita gitu. Ya, terus selanjutnya adalah guru harus melaksanakan peran-perannya secara berhasil. Ya, peran-peran ini kalau misalnya kita berbicara di dunia perpaudan, peran dari pendidik PAUD itu adalah multifungsi gitu. Semuanya harus bisa gitu kan. Dimulai dari mengevaluasi, merencanakan, evaluator gitu kan, motivator gitu kan, atau misalnya apapun lah gitu ya, apalagi evaluator gitu. Ya, semuanya harus multifungsi gitu. Nah, terus selanjutnya bahwa guru tersebut mampu bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Ya, harus diingat tujuan kita, tujuan sekolah tersebut kan ada visi misinya gitu kan. Bagaimana cara kita mencapai visi misi itu gitu kan. Nah, kita jalankan, kita kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, dengan partner, dengan kepala sekolah gitu kan, untuk mencapai tujuan itu gitu kan. Baik itu secara internal maupun secara eksternal. Terus selanjutnya bahwa guru tersebut harus mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar dan mengajar. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, bagaimana guru tersebut harus bisa membuat RKH, mengevaluasi, membuat lingkungan-lingkungan yang kondusif, kelasnya kondusif, gitu kan, merencanakan metode apa yang tepat, gitu kan, model pembelajaran apa yang tepat, gitu. Nah itu seperti itu. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya itu adalah seperangkat kemampuan standar yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Ya, kemampuan standar. Ya, standar lah kayak tadi kan bagaimana dia harus bisa membuka pembelajaran, mengevaluasi perkembangan anak, menciptakan lingkungan kondusif, mengelola kelas gitu kan. Itu kan standar gitu kan ya. Bagaimana kompetensi ini juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan Sagala ya, yang menyatakan bahwa kompetensi itu merupakan peleburan gitu kan, penyatuan gitu dari pengetahuan kita yang bisa kita ambil gitu ya dari dunia perkuliahan gitu kan. Sikap gitu kan bagaimana kita bisa menentukan oh ini baik, oh ini tidak, oh ini pantas, oh ini tidak gitu ya. Atau misalnya dan keterampilan. Keterampilan itu kan bisa dilihat kita mendapatkannya bisa dengan diklat, seminar, workshop, atau bahkan kita dari pengalaman-pengalaman kita sehari-hari ya seperti itu. Itu menurut Sagala. Nah, jadi dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dan menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Jadi ya yang tadi ada kemampuan, ada keterampilan, ada daya pikir gitu kan, daya kalbu. Tujuannya untuk apa sih gitu kan? Untuk menciptakan sesuatu itu yang berkualitas gitu. Kita tidak hanya berada pada standar yang biasa gitu kan, tapi setidaknya kita mengharapkan kualitas itu berada pada standar yang lebih gitu. Jadi kita menjadi guru itu bukan hanya dilihat hanya bisa memulai pekerjaan saja gitu kan, bisa membuat perencanaan atau misalnya hanya mengevaluasi saja, tapi semua gitu kan standar-standar yang diharapkan untuk menjadi seorang guru itu kita bisa gitu.
Misalnya gini, banyak kan masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi guru TK itu gampang loh gitu kan, hanya modal kecrek, nyanyi-nyanyi, atau misalnya anak disuruh sorodotan aja, prosotan, ayun-ayunan. Bukan hanya sebatas itu gitu ya. Dan banyak gitu kan, banyak kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi seorang guru PAUD itu yang harus dimiliki gitu. Ya, bagaimana seorang guru PAUD itu bisa menentukan metode apa yang tepat, model pembelajaran apa yang tepat. Ini anak sekian tahun harus masuknya ke indikator yang mana gitu. Aspek perkembangan apa yang ingin dicapai oleh anak gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara salah besar kalau misalnya masyarakat beranggapan bahwa guru PAUD itu hanya bisa nyanyi aja lah, hanya keprok-keprok gitu. Enggak. Kalau saya nggak setuju. Ya, di luar itu berat loh gitu kan jadi guru PAUD gitu. Nah, ya, tanggung jawabnya berat. Oke, terus selanjutnya, nah, jadi guru PAUD itu, kita tidak berbicara pada guru PAUD ya, semua guru lah gitu ya, pada jenjang pendidikan apapun. Ya, bahwa kompetensi guru itu diartikan adalah penguasaan terhadap suatu tugas. Ya, ada mengajar, ada mendidik. Kalau mengajar berhubungan dengan bagaimana menyampaikan materi. Kalau mendidik bagaimana kita meluruskan afektif terhadap anak gitu. Karakternya, ya, wawasannya mengenai etika, norma. Nah, itu ya bedanya. Ada keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan yang dilakukannya. Nah, dengan demikian, kompetensi itu tidak hanya berkenaan dengan kemampuan guru. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya di awal. Jadi ini disebutkan bahwa kompetensi tidak hanya berkenaan dengan kemampuan dalam menyajikan pelajaran di depan kelas. Nah, melainkan gitu bahwa guru itu harus punya keterampilan dalam mendidik dan menanamkan sikap yang baik kepada pembelajar. Oke, setuju ya semuanya. Nah, selain itu gitu kan, kompetensi apa saja sih yang harus seorang guru miliki gitu? Nah, ibu-ibu mungkin sudah tahu ya bahwa yang pertama itu ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan keempat kompetensi tersebut terinteraksi dalam kinerja guru. Jadi kalau misalnya kita berbicara apakah hanya pedagogik saja atau misalnya hanya kepribadian saja? Tidak. Setidaknya gitu kan ya kita harus bisa mencakup empat kompetensi ini ya, ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, itu ya. Jadi, kalau misalnya kita berbicara mengenai kompetensi, kompetensi itu di garis bawahi ya. Ya, bisa dengan adanya pelatihan, ya, ada punya pendidikan atau bahkan adanya pengalaman. Jadi semua kompetensi itu atau misalnya komponen-komponen yang tadi saya jelaskan gitu kan, itu harus disatukan, harus ada penyatuan sehingga bisa meningkatkan sebuah kompetensi pada seorang guru. Nah, itu ya. Untuk materi hari ini kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi dengan materi yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.